3. Aku tidak dapat melakukannya. Setelah sekian lama, Mileye akhirnya berhenti. Ribuan kaki darinya, ada sebuah gunung besar yang menjulang ke awan dan dikelilingi oleh energi suram. Mileye tahu bahwa ini pastilah gunung pemakaman. Mileye melihat sekeliling. Itu tenang dan tidak biasa. Gunung pemakaman. Tempat apa sebenarnya ini? Setelah berpikir sejenak, Mileye berjalan menuju gunung pemakaman. Di depannya, ilalang setinggi puluhan meter dan tidak ada bekas injak-injak. Jelas, tidak ada seorang pun atau monster yang datang ke sini. Mileye lebih berhati-hati. Meskipun dia sangat ingin bertarung, dia tidak berani menghina sedikit pun. Setelah beberapa saat, Mileye datang ke lereng gunung. Dia sangat tenang sepanjang jalan. Dia bahkan tidak melihat burung. Mileye menengadah ke puncak gunung pemakaman. Setelah berpikir sejenak, dia terus bergerak maju. Lambat laun, wajahnya menjadi bermartabat. Karena di sekelilingnya, dia melihat beberapa tubuh kering. Kebanyakan monster, tapi juga manusia. Mileye menengadah ke puncak gunung pemakaman. Tidak ada keraguan bahwa ada Master Super di atas. Dengan pemikiran ini, Mileye mempercepat langkahnya. Setelah beberapa saat, Mileye sampai di puncak gunung. Ketika dia mencapai puncak gunung, wajahnya tiba-tiba menjadi bermartabat. 100 kaki darinya, ada lingkaran darah besar. Di tengah lingkaran besar, ada seorang wanita duduk melingkar. Wanita itu memiliki rambut di kepalanya dan anggota tubuhnya dikunci oleh 4 rantai berwarna merah darah. Di kepalanya, ada pedang panjang darah yang tergantung. Di bagian atas pedang, ada tulisan darah besar, dosa. Mileye sedikit mengernyit. Apa hantu ini? Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba menatap Mileye. Saat melihat penampilan wanita itu, Mileye kaget. Penampilan wanita itu benar-benar memukau dan langka di dunia. Kecuali matanya. Matanya kosong dan tidak memiliki bola mata. Sekilas, mereka tampak menembus. Meski tidak memiliki mata, Mileye bisa merasakan bahwa wanita itu sedang menatapnya. Mileye ragu-ragu, lalu berkata, "Apakah ingin diskusi satu sama lain?" Jenis yang diperhitungkan. Wanita itu tiba-tiba meraung. "Pergilah." Bang! Gelombang suara melintas di lapangan. Di mana gelombang suara lewat, ruang hampa menghilang sejengkal demi sejengkal. Dalam sekejap, ruang hampa dalam jarak puluhan ribu meter di depan wanita itu langsung berubah menjadi gelap. Di kejauhan, wajah Mileye tiba-tiba berubah. Dan dia dengan cepat menghunus pedangnya dan memotongnya. Jurus tarik pedang dan domain pedang. Ketika pedang ini ditebang, pedang Tao mengoyak semuanya. Namun, begitu pedangnya jatuh, seluruh tubuhnya seperti dipukul dengan keras dan terbang mundur dalam sekejap. Penerbangan ini penuh dengan puluhan ribu mil. Begitu Mileye berhenti, dia menyemprotkan beberapa suap esensi darah dari mulutnya. Sepertinya dia menemukan sesuatu. Tiba-tiba, dia menoleh dan melihat ke belakang. Di belakangnya, ruang hampa itu retak lapis demi lapis dan menyebar ke kejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, ruang hampa di depannya telah menjadi jaring laba-laba. Mileye berkedip dan terkejut. Apakah wanita ini begitu galak? Saat ini, Mileye menyemprotkan beberapa suap esensi darah. Dia segera duduk untuk menyembuhkan lukanya. Jika dia tidak menggunakan domain pedang untuk menekan serangan tadi, dia mungkin sudah selesai. Terlalu kuat. Tidak tahu seberapa kuat dari mantan Raja Siluman. Kedua Raja Siluman itu tidak begitu baik. Sekitar 1 jam kemudian, Mileye merasa lukanya hampir pulih.
Ia menarik nafas panjang kemudian melanjutkan berjalan menuju puncak gunung pemakaman. Tidak ada rasa takut di matanya. Hanya kegembiraan. Tidak tahu kapan dia ingin dilecehkan. Karena setiap kali dia dilecehkan, dia akan menemukan bahwa dia dapat dipromosikan. Orang hanya bisa tumbuh dengan terus-menerus memaksakan diri. Setelah beberapa saat, Mileye kembali ke puncak gunung. Saat ini, wanita itu mengangkat kepalanya untuk menghadap Mileye lagi. Mileye memegang pedang di tangan kirinya. Dia menatap wanita itu. "Aku Mileye. Cari mati. Cari mati." Tangan kanan wanita itu tiba-tiba mengepal. Dan tinju itu meledak. Rantai besi di tangan kanannya bergetar. Dan ruang hampa yang semula diperbaiki di sekelilingnya meledak. Pada saat kepalan tangan wanita itu, mata Mileye tiba-tiba menyusut. Dia bergegas maju dan memotong pedangnya. Ketika pedang jatuh, ruang hampa langsung terkoyak. Namun, begitu pedangnya jatuh, wajahnya tiba-tiba berubah. Pada saat berikutnya, pedang cahaya itu pecah, dan seluruh tubuhnya langsung terbang keluar. Penerbangan ini penuh dengan puluhan ribu kaki. Dan begitu dia berhenti, ruang hampa di bawah kakinya langsung runtuh. Namun, pada saat dia terbang keluar, pedang di tangannya tiba-tiba terbang keluar. Jurus kematian. Di tengah lingkaran darah di kejauhan, wanita itu tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya. Dan sebuah pedang menusuk di telapak tangannya. Tapi dia tidak bergerak. Melihat pemandangan ini, Mileye yang berhenti di kejauhan terlihat lebih berwibawa. Wanita itu mengambil pedangnya dengan mudah. Pada saat ini, wanita di kejauhan tiba-tiba menunjuk dan memegang pedang Mileye. Lalu dia membuangnya. Seberkas cahaya pedang melintas dari lapangan seperti guntur dan memotong lurus Mileye. Pedang ini lebih cepat dari jurus kematian Mileye. Di kejauhan, Mileye tampak tenang. Matanya tertutup perlahan. Secara bertahap, kecepatan pedang menjadi semakin lambat. Ketika pedang datang kepadanya, kecepatan pedang menjadi sangat lambat. Dia mengulurkan tangan dan memegang pedang secara langsung. Pikiran mengendalikan pedang. Pedang ini terhubung dengan pikiran dan jiwanya, dan dapat berkomunikasi dengannya. Mileye melipat pedangnya dan menatap wanita di kejauhan. Darah masih mengalir dari sudut mulutnya. Dia masih kalah dalam pertarungan barusan. Di kejauhan, wanita itu mengulurkan jarinya lalu mengaitkannya dengan Mileye. Provokasi itu terbukti dengan sendirinya. Mileye menyeka darah dari sudut mulutnya dan berjalan menuju wanita itu. Ketika dia mendatangi wanita itu beberapa meter yang lalu, dia tiba-tiba menghilang. Dalam sekejap, ada lebih dari 10 cahaya pedang di sekitar wanita itu. Wanita itu bertepuk tangan di depannya. Bang! Dalam sekejap, cahaya puluhan pedang Tao langsung hancur. Dan bayangan manusia mundur berturut-turut. Sosok ini adalah Mileye. Saat Mileye mundur, wanita itu tiba-tiba mengambilnya dari udara. Di kejauhan, ruang hampa tempat Mileye berada tiba-tiba berputar. Dan kekuatan yang kuat langsung menyelimuti Mileye. Dan akan mencabik-cabik Mileye. Mileye terkejut. Dia buru-buru menggunakan domain pedang untuk menekannya. Dan pada saat yang sama, dia memotongnya dengan pedang. Bang! Ruang hampa di depannya langsung rusak. Serangan itu gagal. Dan alis wanita itu sedikit berkerut di kejauhan. Dia akan menembak lagi. Pada saat ini, puluhan ribu pedang energi gelap muncul di ruang hampa alam terabos di depan Mileye. Detik berikutnya, pedang energi gelap ini langsung berubah menjadi sepasang pedang Tao dan menebas wanita itu. Ketika dia melihat pedang energi gelap itu terpotong, tangan kanan wanita itu tiba-tiba terentang, dan kemudian membuat sedikit tanda ke depan.
Tanda ini membuat ruang di depannya tiba-tiba beriak seperti gelombang air. Bum bum. Di depan wanita itu, pedang energi gelap itu meledak satu demi satu. Tetapi ruang di depannya tidak dapat ditembus dan tidak rusak. Segera, energi gelap Mileye menghilang. Tetapi ruang di depan wanita itu masih utuh. Pertahanannya kedap air. Melihat adegan ini, hati Mileye tenggelam. Sudah waktunya untuk bertemu seorang master. Tanpa pikir panjang, Mileye menghentakkan kaki kanannya. Dan seluruh orang itu langsung berubah menjadi pedang Tao untuk memotong wanita di kejauhan. Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya. Lalu memutarnya sedikit, klik, di depannya. Ruang hampa tiba-tiba saling silang dan robek. Dan Mileye yang berada di ruang hampa tiba-tiba mengubah wajahnya, berhenti dengan cepat, lalu menarik pedangnya untuk memotong ruang hampa. Bang! Ruang tempat Mileye berada langsung runtuh. Sementara dia sendiri mundur ratusan kaki. Namun, begitu dia berhenti, dia bergegas keluar lagi. Dan pedang cahaya itu merobek semuanya. Di kejauhan, wanita itu menghadap Mileye. Ketika Mileye mendatanginya, dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan menjepitnya. Klip ini langsung menjepit pedang Mileye. Namun di saat berikutnya, sebilah pedang muncul di tangan kiri Mileye. Lalu memotongnya langsung ke kantong otak wanita itu. Pedang ganda. Wanita itu tampak tenang. Dia langsung menjepit palang pedang Mileye. Bang! Sepotong cahaya pedang langsung meledak, dan Mileye sendiri terguncang kembali. Tetapi dalam proses mundurnya, pedang terbang tiba-tiba memotong kepala wanita itu. Jurus kematian. Wanita itu tiba-tiba mundur setengah kaki. Pedang memotong tepat di depannya, dan akhirnya menusuk ke dalam lingkaran darah. Tapi saat berikutnya, lingkaran darah bergetar hebat. Dan pedang Mileye langsung terpental. Dan penerbangan ini terbang puluhan ribu kaki jauhnya. Wanita itu tidak melawan lagi, tetapi terdiam. Di kejauhan, Mileye membuka telapak tangannya. Dan pedang tertinggi terbang ke tangannya. Melihat pedang tertinggi di tangannya, dia mengerutkan kening. Karena pedang tertinggi tiba-tiba retak. Mileye melihat lingkaran berdarah di kejauhan. Dan terkejut. Apa itu? Saat ini, wanita itu tiba-tiba berkata, "Apakah kamu ingin mati?" Mileye menatap wanita itu dan mengangguk. "Ya." Wanita itu meletakkan tangannya di atas lututnya dan berkata, "Bukankah alam itu sederhana saja? Kamu membantuku keluar dari kemiskinan. Aku akan membunuhmu. Keluar dari masalah." Mileye menatap wanita itu dan berkata, "Apakah kamu terjebak?" Itu wajah wanita itu tanpa ekspresi. "Kamu sepertinya tidak buta, Mileye." Wanita itu menambahkan, "Aku terjebak di sini dan tidak dapat mengerahkan kekuatanku sepenuhnya. Jika ingin mati, kamu dapat membantuku." Mileye ragu-ragu dan kemudian berkata, "Aku tidak bisa melakukannya." Wanita itu berkata, "Kamu bisa." Mileye berkedip. "Kenapa?" Wanita itu berkata, "Kamu pedang kultivator." Mileye bingung. Apa artinya? Wanita itu menunjuk ke pedang di kepalanya dan berkata, "Bantu aku mematahkan susunan alam terobos di bawah tubuhku. Dan kemudian bantu aku menyingkirkan pedang ini. Aku bisa keluar dari masalah." Mileye memandangi pedang di kepala wanita itu. Itu adalah pedang darah. Seperti pedang darah yang terbuat dari darah. Mileye diam. Wanita itu tiba-tiba berkata, "Bagaimana?" Mileye ragu-ragu dan kemudian berkata, "Sebenarnya, aku tidak benar-benar ingin mati." Wanita. Mileye menambahkan, "Kurasa kekuatanmu baru saja. Kamu bisa mengalahkanku. Tapi kamu tidak bisa membunuhku." Jadi, wanita itu tiba-tiba meraung.
Apakah kamu pikir aku mempermainkanmu? Apakah kamu ingin aku tidur denganmu? Bang! Dalam sekejap, seluruh gunung pemakaman berguncang seperti gempa besar. Dan itu mengejutkan. Bersambung.